Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kekuatan, kesehatan, serta kenikmatan, sehingga kita semua dapat merasakan indahnya Islam. Kedua, marilah kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya sekuat tenaga dalam menyampaikan risalah Islam, sehingga kita semua dapat merasakan kenikmatan hidup dalam naungan Islam. Dewan juri yang saya hormati dan panitia yang saya banggakan, serta teman-teman yang menyaksikan video ini yang saya cintai. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan ketampanan saya, namun perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda Milenial dalam Membangun Ekonomi Syariah. Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan ekonomi dalam hidupnya, namun keberkahan ekonomi tersebut bisa kita peroleh jika kita memahami makna dari ekonomi syariah. Lalu, apa itu ekonomi syariah? Mungkin ini sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Adapun yang menjadi tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Melihat banyaknya populasi muslim di Indonesia, maka sudah sepantasnya untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan di belahan dunia, negara yang bukan mayoritas muslim, justru perkembangan ekonomi syariah ini terjadi sangat pesat. Seperti negara Thailand yang menjadi pusat makanan halal, dan negara Korea Selatan yang menjadi produsen kosmetik halal. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan perekonomian syariah yang ada di Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia? Berdasarkan data Global Islamic Economic Index tahun 2019, bahwa Indonesia berada di peringkat ke-10. Padahal negara Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang mestinya bisa memberikan ranking terbaik terhadap ekonomi syariah. Ini menandakan bahwa masih kurangnya pergerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga banyak permasalahan ekonomi muncul, baik pribadi, keluarga, negara, bahkan dunia. Dan banyak orang-orang hari ini yang meraup kemewahan dan gelimang harta tanpa membedakan arah yang ditempuh, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan sudah jelas dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Namun hari ini masih banyak kita lihat orang-orang yang mencari harta dengan cara yang batil. Tentunya ini tak lain karena masih kurangnya pemahaman orang-orang terhadap ekonomi syariah. Dengan melihat permasalahan ini, maka kita sebagai kaum milenial perlunya untuk melakukan pergerakan dan perubahan untuk mendorong perekonomian syariah di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia,
Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Apalagi kita berada di era teknologi yang canggih yang bisa memanfaatkan untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Disinilah peran kaum milenial untuk memperkenalkan industri halal kepada masyarakat, sekaligus menjalankan gaya hidup halal sehingga kita semua bisa mengonsumsi barang-barang yang halal, seperti pakaian yang halal, dan minuman yang halal, dan makanan yang halal. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai kaum milenial, jika kita masih menjadi kaum rebahan, maka dapat dipastikan kita akan menjadi pemuda milenial yang menuntut perubahan, bukan menjadi pemuda milenial yang menciptakan perubahan. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Jika 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 pemuda bisa merubah dunia. Bagaimana dunia di masa depan 5 tahun atau 10 tahun akan datang, itu bagaimana pemudanya saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda milenial yang menciptakan perubahan, bukan menjadi pemuda milenial yang menuntut perubahan. Dari pidato ini dapat saya simpulkan bahwa pemuda adalah aset terpenting dari sebuah negeri yang bisa merubah dunia, khususnya merubah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, karena saya manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.